Begitupun kayak selebgram juga nih. Selebgram kan juga nggak cuma sekedar foto ya. Kelihatannya sih foto-foto doang gitu. Padahal sama sih sebenarnya kayak anak-anak zaman sekarang, karena mereka lebih ke expose sama hal-hal yang kayak gitu ya kan, dengan sosial media yang ada sekarang. Karena kalau dulu kan kita nggak ada sosial media gitu. Nggak ada. Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Aku Merah dan aku Jingga kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Pekerjaan itu kayaknya sekarang udah nambah banyak ya. Kayaknya Gimana tuh, maksudnya? Iya maksudnya kayak hampir setiap lini itu udah jadi sebuah pekerjaan gitu. Kalau kamu tanyain tuh cita-cita ke anak kecil, kamu mau jadi apa besok gitu? Kayak, YouTuber. udah nggak cuma sekedar mau jadi dokter atau mungkin mau jadi guru gitu. Kalau zamannya kita, bisa dibilang kita aja kali ya. Kayaknya kita sama kan ya. Bener-bener. Itu pasti rata-rata tuh kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter gitu. Pilot segala macam. Pokoknya apa ya, profesi-profesi yang kelihatannya tuh wow gitu. Atau iya. bahkan kan jadi PNS ya. Itu kayak gitu. masih gitu kan. Kalau sekarang anak-anak kecil mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, gamers gitu. Selebgram. Iya, selebgram gitu kan. Karena mereka menganggap itu tuh kayak pekerjaan yang gampang kok, udah tinggal misalkan gamers main game aja langsung nanti di streamingin jadi uang. Padahal kan nggak semudah itu juga ya, tetap ada proses-prosesnya gitu kan. Begitupun kayak selebgram juga nih. Selebgram kan juga nggak cuma sekedar foto ya. Kelihatannya sih foto-foto doang gitu. Padahal ada kayak prosesnya, ngambil satu foto yang mau dipost aja tuh kayak lama loh itu. Yes, butuh effort yang lebih gitu. Dari kostumnya, lingkungannya, terus belum captionnya gitu kan. Gimana caranya sih biar dia tuh kayak semakin nambah followers gitu kan. Dan kalau udah banyak followers ya tuh biasanya tuh kayak menambah pundi-pundi rupiah juga. Endorse gitu, mulai ya masuk kan? ya. Cuman apa ya, kalau aku sendiri ngelihatnya, maksudnya kayak anak sekarang ya mungkin sama sih sebenarnya kayak kita dulu gitu, ketika pilot atau ketika astronot atau mungkin apapun itu pekerjaan yang kayak kita terdoktrin banget bahwa wow itu pekerjaan yang luar biasa gitu. Sama sih sebenarnya kayak anak-anak zaman sekarang, karena mereka lebih ke expose sama hal-hal yang kayak gitu ya kan, dengan sosial media yang ada sekarang. Karena kalau dulu kan kita nggak ada sosial media gitu. Adanya majalah. Bener, studi tour sekolah aja kan, misalnya TK dulu aku ke apa sih kayak lanut-lanut gitu loh. Ya kan, terus nanti kita dipertemukan dengan pramugari, pilotnya, dan wow gitu ngelihat mereka tuh keren aku banget. TK nggak kayak gitu. Di mana dong? Aku maklum lah ya di luar Jawa gitu TK-nya. Okay. Jadi nggak terlalu banyak exposure kayak gitu loh. Apalagi ketika SD-nya aku malah pindah di pelosok pedalaman gitu ya. Ya nggak pedalaman banget sih. Bener-bener kayak ya udah, yang aku tahu cita-cita yang paling baik itu adalah guru ketika itu. Oke. Karena guru itu adalah yang dipandang yang paling wow gitu. Ya benar sih, mungkin sama kayak dirimu yang diajak ke tempat-tempat kayak gitu ya, jadi ketemu langsung sama pramugari, pilot, jadi kayak pengennya jadi itu gitu kan. Iya bener. Nah itu emang pengaruh pengaruh media kalau sekarang ya kan. Nah tapi kalau misalnya ngomongin soal tadi sih benar kamu mention bahwa lingkup pekerjaan sekarang jadi luas banget gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita ngobrolin deh satu ini profesi nggak sih disebutnya apa dong? Kayaknya bukan deh kalau profesi. Yang apa tuh? Influencer atau selebgram gitu. Tapi dengan itu dia menghasilkan pundi-pundi rupiah juga. Bisa disebut profesi juga. Professional influencer atau mungkin bisa disebut juga professional model kali ya. Oke. Mungkin ke arah sana sih untuk gambaran zaman dulunya ya. Kayak dulu kalau kita ngeliat majalah-majalah remaja gitu, kadang kan kita nggak tahu itu siapa sih gitu. Iya bener-bener. Ya kan? Nah karena sekarang ada media sosial yang namanya Instagram, YouTube, jadi kayak mereka tuh lebih sering muncul ya orang-orang yang mungkin kayak kita itu siapa sih sebenarnya gitu loh. Ya kan? Iya bener sih. Apalagi dapat duit juga dari situ. Tapi kalau misalnya ngomongin soal selebgram influencer gitu, kayak sekarang juga banyak banget loh. Iya Ya sih, kan? Dengan kayak berbagai itunya. udah
tahu-tahu ada orang, bahkan mungkin kayak teman kita sendiri aja udah sekian K gitu pengikutnya gitu kan, udah 100K, udah 200K gitu, kayak banyak banget gitu loh, nggak cuman berapa orang gitu kan. Kalau dulu kan kayaknya tuh cuman beberapa orang aja ya yang kayak followersnya tuh sampai banyak, dan memang dia itu banyak followersnya karena memang kayak ngasih insight-insight yang menarik gitu loh. Entah mungkin dia memang dia tuh stylenya bagus banget nih untuk style hijabnya, jadi banyak yang follow dia karena jadi kayak ya ngiklanin kayak baju yang dia pakai tuh kayak gimana gitu. Atau mungkin karena dia orangnya kreatif, dia suka bikin apa DIY gitu-gitu kan, jadi banyak gitu. Tapi nggak sedikit juga loh kalau misalnya dulu mungkin followersnya ya bisa dibilang sudah K tapi belum menyentuh yang ratusan gitu. Dengan dia bikin kayak sensasi terus akhirnya makin banyak lah itu si followers gitu ya. Aku juga nggak tahu sih kenapa orang-orang tuh mau gitu ngefollow orang-orang yang kayak gitu, ya nggak sih? Iya sih. Dan bisa jadi juga apakah itu followersnya organik atau tidak gitu atau kan, beli follower itu gitu. juga bisa terjadi kan. Boleh beli di saya loh. Oke. Dulu aku sempet itu sih, sempet kayak jual beli followers gitu ya kan. Cuman emang sekarang udah kayak udah males sih, karena menurut aku ya nanti bakalan ini kok, maksudnya makin terfilter gitu loh orang-orang yang ngefollow dia bener-bener sama emang yang kayak ngefollow dia karena emang jual beli gitu. Tapi kamu pernah nggak sih kalau ngikut giveaway gitu-gitu? Giveaway, wih lumayan sih aku dulu. Giveaway, tapi yang kayak syaratnya itu kamu harus nge-follow sekian puluh orang. Itu rada males kalau aku. Itu ngeselin banget sih kalau aku pribadi, kayak kenapa sih kamu nggak bikin kontes aja, misalkan kayak ayo repost atau nggak bikin sesuatu yang menarik lagi, kamu post di ini kamu ya, nanti tag temen kamu, itu masih rada mending sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalkan hey hadiah ini tinggal komen aja tapi kamu harus nge-follow sekian puluh, kalau cuma 3 atau 5 sih masih oke lah ya, kadang sampai 20 gitu. Bener-bener 20, dan hadiahnya sebenarnya ya nggak gede-gede amat ketika sih, dijadiin gitu. satu ya, misalkan satu HP yang harganya 20 juta gitu, tapi kita harus nge-follow 20 orang lebih yang itu kan ikut. Berarti kan otomatis masing-masing orang itu cuma bayar 2 jutaan mungkin kali ya, bener. untuk bayarin si HP itu gitu kan. Ya atau mungkin lebih ya, mungkin bisa jadi sih. Cuman kadang kalau harus nge-follow sampai 20 orang itu kayak males ya nggak sih? Males banget. Belum lagi yang ikut kayak 1000 orang lebih gitu ya di komen gitu. Iya. Luar biasa. Karena ketika kita dipaksa nge-follow itu yang aslinya kita nggak sesuai dengan yang dia posting, kan jadi ketika si yang kita follow ngeposting sesuatu kita nggak suka. Risih. Dan aku sempet loh kayak gitu, jadi kayak ya udahlah akhirnya aku unfollow aja, udah bodo amat, nggak ikut giveaway-nya. Apa hadiahnya apa gitu? HP sekitar harga 20 jutaan. Oke. Ada giveaway gitu kan, aku iseng aja. Tapi ketika waktu pas beberapa saat setelah itu, ketika aku buka Instagramku, kok ada postingan ini ya? Ini siapa sih gitu? Aku jadi kayak mikir, oh ini orang yang tadi aku follow karena wajib follow itu. Alah udahlah, akhirnya aku udah capek, tak unfollow semua yang kira-kira memang nggak penting buat aku. Nah, gini nih, kalau misalnya tadi kamu bilang si selebgram influencer itu secara profesional menghasilkan uang, kalau buat aku pribadi ya, kemarin tuh aku sempat ngeliat gitu kan satu thread di Twitter bahwa ini sebenarnya kasus yang udah pernah ada, tapi ada lagi, bahwa si influencer ini nawarin Jasa nawarin apa sih, kayak dia mau nge-expose gitu ya, jasa exposure ya, jasa exposure ke satu penjual gitu, dengan ngebayar 100.000 doang. Padahal kalau misalnya ditotalin si produknya itu sekitar hampir 1 juta. Dan dia bilang kalau misalnya followers aku tuh sudah sekian ratus ribu loh gitu, nanti kamu bakalan aku expose di situ dan banyak followers aku yang ngelihat jualan kamu kayak gitu. Padahal kembali lagi, tadi aja aku ketika nge-follow orang, ketika nggak sesuai dengan minatku, aku males. Bener. Nah, sekarang pertanyaannya, itu apakah yang di-follow itu sesuai nih dengan si yang punya jasa itu tadi? Iya bener. Ya kan? Kalau misalkan enggak,
ya mungkin nggak masalah sih ya kalau ada kayak barter exposure gitu, tapi kan juga harus tahu kira-kira si selebgramnya itu sesuai nggak sih sama pangsa pasarnya jasa itu gitu kan, ya kan? Karena kan ya Belum tentu semua followersnya itu nanti bakalan pakai jasa si orang tersebut gitu loh untuk kedepannya, meskipun udah dipromoin di situ gitu kan. make sense ketika misalnya kayak kamu influencer beauty gitu ya, atau kecantikan, nanti nge-expose toko-toko online shop yang jualan makeup atau jualan skincare. Nah, itu make sense pas. banget gitu. Ya, meskipun jangan sering-sering juga sih, kasihan juga kan, apalagi kalau akunnya masih kecil gitu ya. Memang niat awalnya mau Iya, jualan bener. gitu kan. Nah, maksudnya gini, ketika memang kamu sudah menjadi seorang profesional influencer, udah punya gaji lah dari endorse segala macam, kok bisa-bisanya gitu loh kamu nawarin exposure kayak gitu yang bisa dibilang kalau buat aku sih nggak ada moral banget deh kamu tuh, ya nggak sih? Apalagi Ya karena yang dimintain juga butuh uang makan gitu kan. uang makan, uang produksi produknya itu kan, jadi kayak apa ya, kayak nggak, kok kayaknya kamu nggak ada duit banget sih buat beli gitu loh. Yes, padahal bisa ya. Padahal kalau misalnya ngelihat let's say siapa ya, nggak usah sebut nama sih, cuman mostly influencer itu kan endorse-nya gila-gilaan gitu ya, udah hampir di atas 1 juta per produk gitu. Wow, satu hari kalau 2 produk 2 juta ya. Wow, itu UMR Jogja. aduh, menangis melihat ini ya kan. Waduh, itu kalau misalkan udah followersnya banyak banget sih biasanya yang Iya, segitu ya. bener. Jadi kayak apa ya, gila sih. Selebgram. Tapi ya itu lagi sih, memang sih kalau misalkan seperti yang di awal tadi bilang kan, yang namanya selebgram itu nggak cuma foto doang terus jadi ya, nggak cuma asal. Ada prosesnya dan lain-lain, memang itu juga butuh mahal gitu kan. Tapi kalau misalkan ketika kamu minta barter yang kayak gitu tapi nggak sesuai sama followers kamu atau nggak sesuai dengan konten yang kamu share di media sosial, kan jadinya kurang pas, kurang oke gitu kan. Mungkin ya seperti yang kamu bilang tadi, kalau beauty ketika minta barter sama sesama yang beauty mungkin masih wajar sih, pada dasarnya saling membantu kan. Saya lagi butuh skincare ini, kamu punya, kamu mau saya promosiin, aku udah terkenal loh, oke kan, sip, oke, barter gitu. Atau mungkin ya ada tambahan lagi mungkin apa. Tapi kalau misalkan saya bagian influencer beauty, ternyata minta konten, lagi minta ngebarter untuk hal yang berbeda, mungkin kayak apa ya, misalnya yang berbeda banget, jasa desain gitu misalkan. Kan ya sedikit jauh ya gitu loh. Kayak gitu sih, jadi kayak kurang pas aja sih. Apalagi ya seperti yang di episode kapan tuh kemarin kan sempet tuh masalah ngomongin desain sama Deru kan, yang mana kalau ngedesain itu butuh yang namanya software. Yang sebisa mungkin kan harusnya yang original ya, jangan pakai bajakan. Itu tuh butuh uang juga, kayak tiap bulannya ada langganan sekian ratus ribu gitu loh. Atau kayak mungkin pakai yang gratisan sih bisa aja gitu kan. Cuman yang umumnya tuh kan kayak ada biaya langganan, belum biaya listriknya, biaya tenaga, waktu dan lain-lainnya gitu loh. Ide juga gitu. Iya, ide juga gitu sih. Jadi kalau misalkan mau barter ya mungkin ada lebihnya lagi, misalkan kira-kira aku dapat apa lagi nih gitu selain aku cuman exposure gitu loh. Oh, nanti kamu akan aku promosiin tiap ada acaraku, nanti logomu aku masukin tiap acara atau gimana gitu kan. Terus atau enggak nanti kalau misalkan aku mau bikin acara lebih lagi, aku akan selalu pakai jasa kamu dengan kedepannya gimana kalau misalkan banyak nih orang yang pakai gitu. Jadi kayak jangan cuma exposure doang gitu loh. Emang kita mau makan exposure gitu Kan ya? enggak. Kan? Dan belum Kecuali- tentu followersnya tuh pakai jasa sih itu juga gitu kan. Yes. Kecuali nih kalau misalnya aku sellernya, terus aku dengan sukarela menawarkan produk aku secara gratis. Mungkin lelang ya, ngadain lelang Bener, kayak, gitu. hey aku tuh mau bikin acara, aku butuh ini, dan salah satu penawaran yang aku sampaikan adalah akan aku kasih free apa, silahkan yang mau ikut siapa aja, kayak gitu kan. Bener. Jadi kayak ketika ngelihat selebgram yang ibaratnya kayak ngemis, ya nggak sih, ngemis produk secara gratis gitu, Sedih sih. sedih gitu. Kayak apa sih,
ya orang kan sama-sama usaha juga kan gitu loh. Dan ya kembali lagi, jangan cuma exposure doang, mungkin kamu bisa kasih jasa sesuatu yang lebih. Sebenarnya nggak masalah ya sama exposure, jasa exposure itu bagus juga. Cuman kita lihat-lihat juga kita mau kerja sama siapa sih kayak gitu loh. Sebenarnya ya kayak kembali kepada kalau kita lagi mau bisnis deh, mau rekanan sama sesuatu pasti kan harus simbiosis mutualisme gitu loh. Kira-kira apa sih yang bisa aku dapetin gitu loh. Kayak masing-masing pihaknya harus dapat plus gitu kan. Jangan cuman masing-masingnya ada yang salah satu yang pihak merugi. Nggak banget kan. Iya benar. Harus dipertimbangin ke arah sananya gitu loh. Iya benar sih. Ketika dulu tuh siapa ya yang nggak sih sama timnya itu loh? Ya sih sempet. Ya kan. Sempet, tapi aku nggak terlalu ngikutin akhirnya kayak gimana, nggak tahu tuh. Waktu itu kaget sih karena ya sekelas gitu loh ya kan, dia endorse-nya udah gila-gilaan, followersnya juga banyak banget. Dan waktu itu kayaknya timnya juga ada kayak trouble gitu sih. Yes. Masalah kayak gitu. Ya mungkin kurang ini ya, komunikasinya kurang lancar mungkin ya, atau gimana. Dengan ngelihat segala kayak tiap hari endorse, tiap hari kayak foto enak banget, mungkin itu yang jadi apa ya, mendoktrin anak-anak zaman sekarang bahwa lo mau kaya, mau terkenal dengan cara yang mudah gitu ya kan. Jadilah YouTuber daily activity. Aduh. Jadi influencer segala macam gitu. Cuman nggak bisa jadi patokan ini ya, karena apa sih, maksudnya kayak ya kita bertahun-tahun belajar, lo mau jadi apa gitu. Masa lo mau jadi influencer doang, tanda kutip gitu kan. Influencer pun harus yang seperti apa gitu. Namanya influence kan mempengaruhi orang kan gitu. Dan itu tuh banyak banget loh, nggak cuman foto-foto doang gitu gak sih, kayak mungkin bikin konten atau apa gitu. Oh, dunia zaman sekarang ya. Kamu lagi iniin influencer siapa gitu yang tiap hari kamu suka banget sama kontennya? Yang aku suka banget ya influencer, aku suka sama Catwomanizer. Oke. Ya itu lebih ke sex talk. Oke. Terus tentang ya masa apa sih namanya, kehidupan sih, lifestyle gitu sih, obrolan dewasa gitu ya. Dewasa, terus kayak jiwa-jiwa yang apa ya, asik aja sih. Aku suka dengerin kayak tentang relationship gitu sih. Tapi dia kayak open endorse segala macam gitu nggak? Iya sih open, tapi nah itu dia tuh pilih-pilih banget sih kalau menurut aku. Bener-bener kayak kalau dia suka dan itu bagus, baru dia mau endorse. Oke. Nah itu aku lebih suka sih jujur ya. Kalau ngeliat selebgram yang kayak semuanya diambil endorse aja, aku rada kurang suka gitu. Apalagi kalau misalkan apa tuh instastory-nya biasanya tuh sampai titik-titik tapi yang di endorse tuh kayak gimana ya, ini secara apa sih, kayak barang KW gitu misalkan. Bener-bener. Yang kosmetik itu kan pernah rame juga kan? Iya, yang masalah sama Tasya Farasya tuh ya, yang sempet kan ngesel, dan itu tuh gila dikecam sama yang punya kosmetik KW. Coba kasihan banget, bukan kasihan sih, kayak gimana sih, kan yang disampaikan sama Tasya Farasya udah bener gitu loh. Kayak kita tuh hati-hati, nggak boleh pakai bahan sembarangan di tubuh kita gitu loh, karena itu kan ya tubuh kita tuh kan aset investasi kita gitu kan, dan dirusak. Terus yang apa yang kayak behel palsu itu loh. Ya bener banget sih ketika Tasya Farasya ngomong gitu, apalagi dia kan dulu sekolahnya kedokteran gigi kan. Dan ketika ngomong itu ya bener banget, jangan sampai kita gara-gara barang yang tidak sesuai kan dampaknya ke orang banyak gitu. Iya, benar banget. Ketika followersmu tergiur sama apa yang kamu post gitu ya kan, padahal kamu yang pakai kan. Nah benar. Gitu. Heran sih, maksudnya ketika apapun kamu terima endorsan yang nggak sesuai sama kamu, bahkan kelihatan banget kamu nyari duitnya nggak sih? Iya, itu. Kayak kok maksa banget sih kalau jawabnya gitu. Kayak kamu tuh misalkan yang terima endorsan, ini nih aku pakai krim ini, muka aku jadi kulit mulus, putih dan lain-lain gitu. Ternyata mungkin krim yang dia pakai itu abal-abal, nggak ada BPOM, nggak ada BPOM, dan ternyata kamu nggak pakai. Kamu padahal ya ke rumah sakit mana atau ke klinik kecantikan mana gitu ya, untuk ngelakuin perawatan, kamu nggak pakai krim itu. Nah itu sih salah sih kalau menurut aku. Pada dasarnya ya memang sih paling nggak tuh ketika kamu mencoba ngiklanin, ya itu memang iklan yang baik lah, apalagi kalau followersmu udah banyak. Inilah product knowledge-nya
ada gitu. Benar banget. Terus jadi kayak kalau misalkan kayak makanannya tuh ternyata nggak enak, ya harusnya kamu dibilang aduh ini enak banget sampai mau meninggal gitu. aduh itu tuh sempet tren ya kemarin ya. Kayak kemarin. Nah itu bisa banget loh kalau misalkan kamu justru kayak kasih masukan nih kepada si seller itu, aku mau nge-endorse ini, cuman aku masih kurang sreg ya sama ini mungkin bisa diperbaikin lagi ke depannya, nanti baru aku bisa ngepost. Atau nggak ada perjanjian di awal kalau misalkan aku nggak terlalu suka, aku nggak bakal ngepost nih kayak gitu, aku akan bayar itu atau gimana lah kayak gitu. Aku sering ketipu gitu sama food blogger yang aduh fotonya gila menggiurkan banget, terus dia review langsung di instastory-nya tuh kayak ini tuh enak banget segala macam bla bla bla. Ketika datang porsinya nggak sesuai, porsi nggak sesuai, terus juga pelayanannya nggak ramah segala macam, pokoknya beda gitu sama apa yang di post gitu. Kayak aduh, kenapa sih gitu loh, nyari duit ya, atau ya, mungkin aku nggak tahu sih. Ya iklan, atau mungkin kayak mungkin dia niatnya adalah membantu si penjual untuk ya biar tambah laris, cuman kan nggak kayak gitu juga gitu. Harusnya juga penjualnya tuh baikin diri juga dong gitu kan. Jadi kayak memang sih tugasnya influencer itu untuk ngiklanin gitu kan, untuk menginfluence orang-orang untuk datang ke tempat tersebut gitu. Tapi juga penjual juga harus kasih maksimal dan jangan bohong gitu loh. Yes. Jangan bohong. Ya maksudnya ketika sesuai dengan fotonya dong. Kayak iklan, memang sih kalau kita lihat iklan tuh, iklan yang umum ya, fotonya tuh kan kayak bagus banget, banyak porsinya, tapi ketika datang kok dikit, itu juga sedikit ngeselin sih kalau aku. Yang iklan sih ngiklan, tapi kalau misalkan sampai over dari hal yang kita dapetin, itu kan nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan iklan yang ada gitu. Itu aku pernah sih sampai komplain ke waitersnya, karena emang kok ini nggak sesuai ya sama apa yang saya lihat di akunnya ini gitu ya kan. Serius, kamu berani banget? Ya gimana ya, mohon maaf nih kayak ini nggak sesuai aja gitu ya aku sih percaya gitu, maksudnya kayak iklan dari let's say gitu atau itu aja kadang nggak sesuai kan. Iya, nggak sesuai, cuman ya mbok ya nggak jauh-jauh amat ya gitu loh, secara rasa juga nggak enak gitu. Serius. Terus habis itu aku langsung unfollow si food bloggernya, mohon maaf ya, mohon maaf gitu. Karena dia kebanyakan gitu, maksudnya kayak mostly kan ada sih yang emang dia kalau misalnya ini buat aku keasinan, atau mungkin buat kamu yang nggak suka manis, ini bukan selera kamu atau gimana. Nah, kayak gitu ya, mending ya kayak disclaimer kan. Bener gitu, jadi nggak yang apa-apa dibilang enak, terus kalau kayak gitu jatuhnya malah kamu nggak punya selera nih, kamu nggak punya taste nih. Buat aku sih kayak gitu. Benar banget. Ya kan? Benar. Jadi kayak harus kasih, ya sesuaikan lah dengan rasa aslinya gitu loh. Kamu ketika misalkan yang datang kayak kurang enak bagi kamu bisa kayak kasih sisi positifnya tuh di bagian yang lain gitu. Jangan langsung ngaku oh ini enak banget, tapi kayak oke, menurut aku ini lumayan, atau enggak ininya soalnya rada kekerasan, mungkin kalau kamu yang suka crispy gitu ini cocok sih gitu. Seperti itu kan ya maksud kamu kan, penyampaian bahasanya gitu ya kan. Benar sih, jangan sampai tertipu. Iya, karena sekarang itu kayak semuanya tuh kayak bagus. Bener sih, aku juga kalau ngeliat di food blogger tuh kayak wow, kayaknya tuh bikin lapar gitu, enak gitu. Terus ketika dicoba ke sana kok biasa aja ya. Biasa aja gitu. Malah enak yang nggak diiklanin itu gitu. Jadi tapi mungkin ya secara ekonomi influencer selebgram sekarang cukup menjanjikan gak sih? Iya sih, cukup menjanjikan, iya, karena ya apa ya, tapi ya nggak juga sih. Karena sekarang udah banyak banget, jadi kayak saingannya juga banyak sih kalau menurut aku. Iya. Mungkin harus ada yang lainnya lagi, mungkin ya. Atau enggak mungkin ada platform yang apakah ini nanti kan ada sesuatu yang baru lagi, orang bakal kesana. Kayak gitu sih. Atau cara termudah untuk kamu bisa terlihat dari sekian banyak influencer itu adalah kamu bikin sensasi. Aduh, kayak gitu. Enggak banget sih. Iya, cuman itu bakalan bisa ngangkat banget gitu loh. Ketika dulu di siapa? YouTube-nya artis itu. Artis siapa? Banyak banget artis. Itu loh yang dia bilang dia bayar di akun-akun untuk meng-up dirinya gitu loh. Ada. Oke. Kayaknya nggak usah disebutin aja deh namanya. Gitu. Jadi kayak sebegitunya orang ingin terlihat di mata orang lain gitu loh, sampai melakukan hal-hal yang nggak sewajarnya gitu. Aduh. Justru itu ngebikin nama kamu
sendiri tuh jadi jeleknya nggak sih? Jadi kayak itu sensasi nih gitu, apa sensasi. Settingan segala macam gitu. Tapi ya itu duitnya banyak loh. Iya sih, bener Cuman sih. apalah arti banyak uang kalau misalkan kamu dihujat tiap hari, atau enggak kamu ngelakuin hal yang enggak kamu sukain. Kalau misalnya emang dia, misalnya nih aku pengen terkenal terus aku melakukan segala macam, nanti kan aku pasti tahu dong resikonya bakal dihujat gitu. Ya sih, harus tahu ya. Dan mungkin siapa tahu nanti kalau udah sekian tahun tiba-tiba akunnya berubah jadi akun yang udah berubah gitu ceritanya gitu. Biasanya gitu sih. Kayak di awal-awal ada tahan deh 3 tahun gitu dihujat, nanti kalau udah ini kayak dia berubah jadi yang lebih baik, jadi orang-orang positif gitu. Kadang ada sih yang kayak gitu. Iya. Tergantung orangnya ya. Tapi kalau memang duitnya lebih banyak yang untuk dihujat ya ada juga sih yang tetap kayak gitu-gitu aja gitu sampai sekarang. Ada tuh beberapa akun yang memang ya udah isinya cuman dia kayak gitu, bikin sensasi dan lain-lain, dan sampai sekarang tetap bertahan. Dan itu udah berapa tahun ketika aku tahu dia, meskipun aku nggak follow ya gitu, tetap tidak berubah. Dunia Instagram, selebgram, nggak nyangka banget sih dulu, kayak padahal kan fungsi dari si aplikasi tersebut ya cuma untuk ngepost foto aja sih dulu tuh. Kayak apa sih, Polaroid ya modelnya kan, apalagi dulu logonya kan logo kamera Polaroid gitu kan, terus kayak foto untuk galeri foto pribadi kita yang diunggah gitu kan. Dan gak nyangka banget Bisa jadi celah wow, bisnis gila sih. Dan sedikit menyesal sih dulu tuh aku waktu pas pertama bikin akun ya, kalau kamu lihat akun-akun awalku itu banyak kayak ngefoto makanan loh. Oke. Kayak masak apa aku foto, dan kayak teman-temanku juga banyak komentar, ih kamu kalau foto bikin menarik gitu kan. Cuma entah kenapa aku nggak terlalu melanjutkan, nggak diseriusin. Padahal mungkin kalau misalnya diseriusin dulu bisa jadi food blogger ya kan. Iya, padahal dulu tuh aku udah mulai bikin tuh dari tahun berapa ya, 2012 apa ya kalau nggak salah, per 2013 gitu. Udah sering ngepost kayak gitu loh. Cuman karena nggak diterusin dan nggak diseriusin, malah jadinya ya udah terus coba ya kalau dulu ini, kadang ada kepikiran kayak gitu sih, cuma mungkin bukan passionku juga ya. Kalau misalnya mau dimulai sekarang kayak telat banget gitu nggak sih? Iya Walaupun sih, ya mungkin kamu nggak bisa masalah. nggak masalah, kamu bisa beli akun yang emang dia udah punya followers banyak atau kayak gimana gitu ya kan. Tapi Bener. gimana Dok? Kira-kira tertarik nggak? Mungkin lebih baik Bisa memulai jadi. daripada nggak sama sekali ya. Bener, ya kali kan ntar kamu Tapi bisa. ya mungkin sih kalau misalkan kamu juga ngerasa kayak apa sih sekarang tuh kayaknya udah terlambat deh, nggak mau jadi selebgram, atau enggak kayak males mau posting foto yang menarik di Instagram atau mungkin di akun media sosialmu yang lain karena udah telat banget, semua orang udah banyak. Tapi kita nggak pernah tahu loh, pangsa pasar orang tuh beda-beda gitu loh. Mungkin ternyata banyak, bisa jadi yang suka taste yang kamu sampaikan di situ loh. Apa sih yang kamu sampaikan di situ tergantung diri kamu kan, karena masing-masing orang kan punya persepsi yang berbeda-beda gitu. Dan sosial media sekarang tuh jadi kayak platform, misalnya kamu mau nyari kerja nih, rekruter kamu atau HRD tuh bakal nyari sosial media kamu loh, serius. Bener Ya, banget. Kira-kira ini orang hobinya posting soal apa ya, nge-tweet tentang apa ya? Kalau misalnya yang galau-galau yang atau mungkin hate speech gitu, biasanya rekruter bakalan nggak ngelolosin kamu gitu. Yes, itu Jadi juga kayak- hati-hati sih. Jadi sosial media jadi kayak Branding branding ya. iya, personal branding kita gitu. Bener gitu. Dan memang juga sekarang digadang-gadang untuk itu sih. Kalau misalkan kayak kamu mau personal branding yang kayak gimana, kalau kamu pengennya bagus ya udah posting sesuatu yang bagus di media sosial kamu. Kayak gitu kan, kayak kasih motivasi atau mungkin ngasih tips-tips yang seru-seru atau gimana, itu udah jadi brandingnya kamu gitu. Tapi jangan sampai branding yang dibikin-bikin. Nah, Ya iya kan? sih, yang bener. yang baik-baik, yang bagus-bagus, padahal ya Tapi ya itu apa sih tuh terkenalnya tuh dulu tuh sempet ada omongan juga. apaan? Yang itu yang kalau di media sosial tuh kayak bagus-bagusnya doang. Oh. Terus juga kan ada istilah ini juga kan, kalau misalkan kamu mau yang bagus-bagusnya doang, ya udah postingnya di Instagram. Tapi kalau misalkan kamu mau yang sengklek atau yang Twitter, kata gimana tuh ke Twitter gitu. Oke. Kayak udah ada Iya, platformnya gitu. Ya, dan bener sih ketika aku buka Instagram tuh kadang bikin insecure sendiri. Beda banget ketika aku buka Twitter. Kayak ya udah semua orang tuh kayak santai gitu. Meskipun sekarang kayak Twitter juga udah Wah, makin gila sih, kayak
dikit-dikit salah gitu kayaknya tuh. Mau posting apa-apa tuh kayak salah gitu. Kayak salah dikit langsung diserang gitu. Itu aja yang maksudnya kita tidak merasakan secara langsung ya. Biasanya kan kayak orang-orang yang followersnya emang banyak gitu ya. Tetapi kayak jadi kayak takut mau nge-tweet tuh kayak wah ntar kalau misalnya ada yang ini gimana gitu ya, ke blow up segala macem gitu kan. Ada yang nggak setuju gimana nih, nanti langsung jadi bully-bulian deh gitu kan. Bener. Cuman ya itu pilihan sih sebenarnya ya kan, mau nge-branding diri kamu seperti apa gitu ya kan. Cuman kalau buat aku sih ya itu, kalau misal kamu yang memang masih kuliah, masih sekolah, terus kayak kira-kira nanti kamu bakalan kerja di perusahaan gitu ya kan, maksudnya bukan bikin perusahaan sendiri atau kerja sendiri gitu, lebih baik sih hati-hati ya sama sosial media gitu, karena kita nggak tahu si HRD itu bakalan ngelihat sosmed kamu atau enggak gitu ya kan. Tapi bahkan kalaupun misalkan mau bikin usaha sendiri juga, klien kita atau mungkin orang yang mau kerja sama-sama kita juga bisa jadi kan tahu. Iya, bisa. Ini orangnya sukanya nggak jelas nih gitu, jadi kayak nggak mau kerja sama dia, tuh juga bisa terjadi gitu. Iya. Jadi harus gimana ya, hati-hati ya, karena memang sih dunia maya, tapi itu juga udah kayak dunia yang sering kita laluin gitu. Sepersekian dari real life kita ya nggak sih, walaupun nggak semuanya sih. Semuanya beda. Tetap harus beda sih gitu. Cuman ya udah, kita seringnya di mana sekarang, di media sosial, di dunia maya gitu. Kalau misalkan apalagi semenjak kembali lagi nih ya ngomongin lockdown ya. Kemarin semenjak pandemi Covid itu kan kita jarang ketemu sama orang secara nyata ya. Itu juga jadinya beralihnya kemana, ke media sosial. Jadi kayak udah kehidupan kita yang cukup sering kita datengin juga gitu loh. Kayak gitu. Nah, ngomongin selebgram kemana-mana ya. Iya bener. Karena banyak banget sih hal yang bisa dikulik gitu kan dari itu. Tadi aku pernah sih ketemu selebgram Jakarta gitu ya kan. Terus dia ada acara di Jogja gitu. Emang apa yang aku lihat di sosial media sama di kenyataannya sama sih, nggak berubah gitu. Apakah emang dia juga sedang menjaga image kala itu? Tapi apa yang aku temuin ya seperti di dunia maya Instagramnya itu sih gitu. Kalau kamu punya pengalaman nggak kayak gitu? Kayaknya nggak pernah deh. Ada aku tidak seterkenal itu. Karena jarang ngikut acara juga sih. Cuman ya belum pernah ketemu sama yang kayak gitu kalau aku pribadi. Dan kayak kayaknya kalau yang followersnya banyak banget belum pernah deh. Oke, ya itu sih maksudnya kayak ya aku kan nggak tahu juga apakah emang saat itu memang bener-bener dirinya dia atau emang lagi jaim aja gitu ya kan. Apakah memang dia udah membentuk dirinya seperti itu. Bisa jadi juga kan, ya kan, merubah dirinya mungkin jadi ke arah yang lebih baik karena faktor itu kan bisa juga gitu. Jadi gimana? Kamu mau nggak jadi selebgram? Wah, aku tuh kayak kalau misalnya ngebayangin ya, waduh kalau misalnya punya banyak followers gitu ya kan, jujur sih aku rada-rada nggak pede, terutama sama fisik ya. Karena kalau misalnya ngelihat di luaran itu kan influencer, apalagi cewek-cewek cantik, putih, terus kayak semuanya tuh serba indah, serba rapi ya nggak sih, kayak jerawat satu aja tuh kayak nggak ada gitu. Diedit itu. Ya bener sih, tahu. Cuma maksudnya kayak orang kan pasti bakalan ngelihat pertamanya dari fisik gitu ya, sebelum dia masuk ke sebenarnya ini influencer apa sih gitu ya. Takutnya ketika ketemu nyata ternyata mukanya banyak jerawatnya gitu ya. Bener sih, bener. lebih ke situ sih gitu. Kamu gimana? Kalau aku sih takut salah ngomong sih kalau aku pribadi. Kalau kayak sekarang aja nih, ya bukannya gimana sih, followersku di Instagram juga nggak terlalu banyak, ya nggak sebanyak banget, nggak nyampe yang sekian ratus ribu k gitu ya ibaratnya. Cuman kayak ketika mau posting aja tuh kayak mikirnya banyak kali lebar, panjang kali lebar kali tinggi, itu kayak udah harus ditentuin gimana kata-katanya yang baik gimana, tuh mikirnya tuh lama gitu. Jadi kayak takut salah ngomong, takut ini gitu. Ya rada-rada banyak ketakutan sih, sebenarnya nggak boleh juga. Ya udah, bebas-bebas aja. Tapi influencer zaman sekarang itu sengaja untuk menyalahkan omongannya gitu ya. Biar rame, biar banyak yang ngomongin. Ya nggak tahu juga sih apakah itu sengaja atau enggak ya. Cuman kok cukup sering ya. Sering banget. Dan ketika udah rame diomongin, itu nanti tiba-tiba dia mengeluarkan sesuatu gitu, entah produknya, entah mungkin
kalau yang penyanyi ngeluarin single atau mungkin ya ada project apa gitu loh. Gimmick gitu ya. Iya, bisa. Jatuhnya ke gimmick. Nah itu, settingan atau enggak menurut kamu nih? Mostly sih iya. Oh iya. Percaya nggak percaya nggak sih? Kayak Bisa jadi ya sih. itu kan mencari keuntungan untuk dia sendiri kah atau untuk mungkin produk yang dia iniin gitu. Bisa jadi. Rada percaya sih kalau aku melihat ya gimana ya, semua hal itu kan memang sebenarnya nggak settingan sendiri itu kan bukan berarti buruk ya. Bisa jadi Ya. bisa jadi tuh memang ya biar gimana kelihatannya bagus tuh juga bisa disebut dengan settingan juga gitu loh. Karena kalau misalkan semuanya terlalu nyata ya gimana ya, nggak pas aja sih. Ya itulah gitu ya. Tapi gimana ya, dulu kayak belum lama itu tuh kayak ngelihat kira-kira Instagram tuh mau dibawa kemana sih gitu loh. Dari kan sekarang udah sama Facebook juga kan dia gitu. Apakah sekarang tuh kayaknya jadi ladang bisnis banget gitu, yang berubah gitu loh dari awalnya dia dulu. Kayak semuanya kalau punya Instagram tuh bakalan aduh pengen cari-cari followers banyak biar nanti dapet endorse. Tujuannya gitu gak sih? Ya sebenarnya sah-sah aja ya secara ekonomi ya kan. Kalau ada kesempatan, peluang kenapa enggak gitu kan? Cuman ya gimana ya, Jadi jenuh gak sih? jenuh gitu. Aku ngelihat media sosial sekarang juga kayak rada orang suka sih gitu. Ya itu ya ada sisi positifnya sih, jadi kayak lebih ke dunia nyata daripada sebelumnya. Cuman ya jadi kurang seru aja sih kalau aku pribadi. Mungkin butuh jeda sejenak sih kalau udah rasa kayak gini. Nanti ada kalanya kok aku kangen lagi sama media sosial, terus aku jadi balik lagi. Kadang sih kayak gitu kalau aku pribadi, kayak ngasih waktu untuk aku kayak sadar dulu nih sama dunia nyataku gitu kan. Nanti kalau udah seneng, oke lah coba main ke media sosial, ada informasi apa nih gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak main medsos itu ketinggalan informasi sih. Banget sih. Meskipun informasinya kadang nggak penting juga sih. Cuman ketika kita, apalagi kan gini ya, kita kan kerja di apa sih, di bidang media ya, kayak kudu tahu informasi kan. Iyalah. Dan itu bisa kita share di tempat kita bekerja gitu kan. Itu butuh gitu loh informasi kayak gitu tuh. Cuman kalau terlalu sering juga aduh capek juga ngikutin kayak gitu sih. Iya sebenarnya nggak semuanya juga sih, tergantung kita mau mengeksplor Instagram tuh kayak apa, mau ngelihat akun-akun yang kayak gimana gitu kan. Itu ada di diri di tangan kita gitu loh. Tergantung kita mau follownya gimana. Nah itu kayak dia gitu. paling beta jadinya kalau ada giveaway yang kudu nge-follow orangnya nggak kita kenal, orangnya nggak kita tahu kontennya tuh apa dan nggak sesuai dengan diri kita. Nah itu yang bikin males. Sebenarnya kendali ada di diri kita sendiri ya. Iya bener, dari di diri kita sendiri gitu. Oh iya, anyway Instagram kan sekarang dia ada feature ini kan, kayaknya udah beberapa bulan yang lalu sih. Jadi kayak misalnya aku follow-followan nih sama kamu, aku bisa ngapus kamu dari daftar follower aku, dan aku juga bisa ya unfollow sih dari dulu gitu. Jadi kayak ibaratnya misalkan aku nggak ngefollow kamu, terus nggak ada rasa bersalah gitu loh, kayak kok tiba-tiba kamu nggak unfollow aku sih gitu, karena kamu juga udah aku hapus dari daftar followersku. Ya kan? Aku masih bingung sih, tapi kok bisa ya kayak gitu? Bisa sekarang bisa. Gitu. Kamu nggak gitu kan sama aku? Coba dicek ya followingnya masih ada apa enggak ya. Gitu, Mungkin itu salah satu filter sih buat diri kita sendiri, bahwa kita pengen followers kita tuh yang kayak gimana dan following kita kayak gimana gitu. Bisa. Jadi lebih apa ya, lebih lebih nyaman ya. Jadi lebih nyaman karena memang sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Jadi misalnya kita nanti ngepost sesuatu yang agak gimana gitu, nggak ada orang yang bakalan tersinggung karena kita tahu followers kita tuh kayak gimana. Iya sih, bener juga tuh bisa nih. Sebenarnya bijak-bijaknya kita sendiri main sosial media ya nggak sih? Bener banget. Dan ya kalau misalkan kamu udah kesempatan ya kenapa enggak untuk ngebisnis juga di situ gitu kan. Tapi balik lagi, moral dalam berbisnis, apalagi endorsean segala macam ya kan, itu harus dipahami. betul. So gimana nih buat kamu, apakah masih tergiur untuk menjadi seorang influencer?
Kalau duitnya banyak ya sebenarnya sih aduh bahagia aja sih. Cuman ya kayaknya udah kepikirin sih kalau aku pribadi karena tahu behind the scene dari sebuah produk itu ada yang otomatis kita harus foto yang bagus atau mungkin video yang bagus dengan konsep yang apik ya. Itu sedikit capek, tapi pasti kalau misalkan kenapa lah harganya kadang juga lumayan ya untuk bayar itu ya karena kita lihat effortnya lebih. Kalau misalkan bisa dan ada celah, kenapa enggak sih untuk mengarah ke sana. Cuma jangan jadi satu-satunya acuan karena di dunia kayak gitu entertain ya bisa dibilang ya, itu nggak selamanya kita bisa bertahan gitu karena saingannya tuh makin banyak, yang cantik-cantik, yang muda-muda makin banyak, yang lebih kreatif dari kamu juga banyak. Jadi kayak semakin kreatif lah kamu, terus belajar aja gitu. Kalau misalkan memang kamu udah putuskan untuk berkecimpung nih dalam dunia kayak influencer gitu, semakin kreatif kamu akan semakin banyak orang tetap bertahan nge-follow kamu dan bisa dijadiin pekerjaan dirimu gitu loh. Iya. Kalau kamu gimana nih? Tertarik gak nih untuk seperti cita-cita anak-anak yang sering dimunculin sekarang gitu, jadi YouTuber atau selebgram gitu? Mohon maaf ya dengan segala keinsecuritasnya saya gitu ya. Kayaknya untuk saat ini enggak sih. Lebih banyak menikmati teman-teman yang memposting segala sesuatu dengan keindahannya gitu ya kan. Biarkan mereka sajalah gitu. Kalau kamu